Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat ya Bapak Ibu yang hadir di sini? Baik, saya hanya sekedar menambah dan menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi berkenaan dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Bapak Ibu tadi sudah mendownload platform Merdeka Mengajar. Jadi ini bagian dari upaya Mas Nadiem Makarim dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Jadi yang K13 itu kan hanya pendekatannya melakukan 5M pakai saintifik. Kalau yang ini lebih disempurnakan lagi agar mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu diharapkan tujuan sebelumnya itu berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan undang-undang, yang sekarang ini ada tujuannya untuk mencapai ditambah dengan profil berkebinekaan global. Sebagaimana dalam Al-Quran juga, kalau KHD Ki Hajar Dewantara itu mengacu pada bahwasanya ajari anakmu karena anakmu akan hidup bukan di zamanmu, atau alimu auladukum fa innahum sayyi'u zamanikum, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang dunia pengetahuan itu akan terus berkembang, akan terus disempurnakan seperti itu. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang secara dinamis Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang tidak belajar, maka kita akan yang tergilas oleh zaman seperti itu. Jadi at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu penting ya. Tapi metode itu lebih penting dari sekedar teori. Nah, ini bagian dari teori. Tapi yang dibutuhkan adalah aksi nyata dari Bapak Ibu. Implementasinya nanti itu kunci. Bagaimana, apakah ini akan sukses ke depannya? Kalau perlu menurut saya ada evaluasi. Sejauh mana capaian Bapak Ibu yang sudah dilakukan di platform Merdeka? Karena bukan hanya sekedar teori. At-thariqatu ahammu minal maddah. Al-mudarris ahammu minat thariqah. Guru lebih penting dari sekedar metode atau cara seperti ini. Jadi mohon maaf, saya kira Bapak Ibu di sini yang lebih senior ini sudah pasti lebih sempurna dalam melakukan praktek di lapangan. Coba ini kan memang sekedar teori. Nah, makanya ar-ruhul mudarris ahammu min bainihima. Kehadiran sosok jiwa guru ke siswa itu lebih penting dari keduanya, dari sekedar thariqah dan metode. Jadi dua metode thariqah dan guru itu lebih penting lagi ruhnya nyampe. Kalau dalam quantum teaching atau quantum learning itu percepatan pembelajaran. Jadi bawalah dunia mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Itu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi dalam pendekatan Merdeka Belajar itu nantinya lebih dekat lagi ke contextual learning. Artinya belajarnya bukan hanya di classroom atau ada metode daring, ada metode di lapangan, di alam nyata. Jadi sumber belajar, kalau dulu sumber belajar itu hanya sosok guru. Nah, di zaman seperti era digital seperti ini, semuanya jadi sumber belajar Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan Bapak Ibu harus adaptif. Artinya mampu beradaptasi dengan hal yang sudah ditetapkan dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus bisa beradaptasi, harus kreatif, harus inovatif, harus berkreasi. Makanya di fitur-fitur yang ada di platform Merdeka itu ada bukti karya. Jadi Bapak Ibu karyanya apa? Oh, besok planningnya apa rencananya? Saya akan memvideokan cara mengajar saya yang pakai misalkan mendekatkan pada lingkungan sekitar. Murid langsung meninjau di pabrik tahu misalkan. Sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu bedanya di kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu dibebaskan untuk kreatif. Biar dunia tahu, tunduk atau paham. Ini loh budaya lokal kita. Ini loh Indonesia. Jadi KHD itu tetap mengutamakan peradaban dunia itu, cuma acuannya tetap pada Indonesia. Jadi kebudayaan kita tetap ditonjolkan oleh KHD. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ya kalau dalam Islam kan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna
akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Jadi berkebenekaan global itu Bapak Ibu dalam Islam memang dianjurkan. Ya karena diciptakan manusia laki-laki dan perempuan tujuannya untuk apa? Saling mengenal, saling beradaptasi budayanya, biar Bapak Ibu makin tangguh menghadapi zaman. Karena seperti tadi, anak Bapak Ibu nantinya ke depannya 10 tahun ke depan memegang peran penting dalam memajukan negara kita. Ya, seperti itu. Halo Bapak Ibu semuanya, halo. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan capaian kurikulum merdeka ini mencapai 6 dimensi. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebenekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong. Kemudian bernalar kritis, kreatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu 6 dimensi yang diharap dari kurikulum merdeka. Capaiannya tetap berpusat pada siswa. Artinya kita ini menghamba hanya sebagai fasilitator. Tetap yang diutamakan adalah kepentingannya siswa. Jadi siswa disesuaikan dengan kodrat alamnya. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Tamatkan dulu yang di platform merdeka. Semua rinci di situ. Lengkap penjelasannya, mulai dari yang disampaikan oleh pemateri tadi, bagaimana asesmennya, bagaimana itu caranya nanti di penilaian mengajarnya, bagaimana metode apa yang cocok, metode apa yang layak, se-Indonesia di situ contohnya lengkap komplit. Jadi dunia luar, dunia kita itu dekat Bapak Ibu dengan digital, dengan era digital seperti sekarang ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini ada banyak hikmah. Sepertinya hal berkebenekaan global, saling sharing, tumbuhkan rasa percaya diri, rasa motivasi kepada siswa-siswi kita bahwa kita mampu, kita bagian dari Indonesia. Tidak ada yang merasa rendah karena semua ciptaan Allah. Kita pasti bisa untuk menempuh hal jauh mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Tunjukkan pada dunia, buktikan dengan karya, upload karya terbaik dari Bapak Ibu. Kita tunggu buktinya. Gugus 1, gugus 2 ini bisa unggul kalau bisa di tingkat provinsi atau di luar negeri. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya